Gula darah baru naik apabila kita makan karbohidrat. Tapi karbohidrat yang bagaimana dulu? Makanya begitu kita habis makan, gula yang di dalam darah ngasih tahu sama otak, kolong nih udah banyak nih gula. Otak ngasih tahu sama pankreas. Pankreas akan mengeluarkan insulin. Makanya dibilang insulin itu adalah salah satu fat storing hormone. Jadi hormon yang kerjanya nyimpen lemak. Itulah kenapa sebabnya ya dok, ketika kita mau fat loss, jangan buru-buru nyalahin dulu harus diet-diet yang gimana, enggak. Itu dia diperiksa dulu masalah insulin sama gula darah. Hello, the health here. Welcome back in Dr. House Clinic Broadcast, the Lifestyle Clinic. Sekarang kita udah bersama Dr. Grace mau menanggapi banyak pertanyaan dari para The Healthier itu tentang apa sih selama ini kita ngomong mengenai fat loss itu ada gula darah, ada insulin kayak gitu-gitu kan dok. Nah ini banyak yang bertanya apa gula darah dan apakah insulin? Boleh dijelasin nggak sih dok? Iya, very basic ya sebenarnya. Benar, ini emang kita mesti tahu yang basic dulu sebelum kita ngomong panjang-panjang kemana-mana, taunya malah tambah bingung. Nggak ngerti apa, gula darah apa. Iya, jadi sebenarnya kayak gini, kita itu ketika makan yang masuk ke dalam badan kita itu secara makro ya, itu ada 3. Karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, sekarang kita konsentrasinya ke karbohidrat ya. Apa hubungannya? Oke, aku ceritainnya runut dulu ya. Karbohidrat itu adalah apa yang kita makan nanti diolah ya di metabolisme masuk ke dalam darah berubah menjadi gula. Ya, jadi makan karbohidrat berubah menjadi gula. Tapi jangan salah, karbohidrat tidak semuanya akan meningkatkan gula darah ya. Jadi kalau ditanya kok gula darah bisa naik? Gula darah baru naik apabila kita makan karbohidrat. Oke. Tapi karbohidrat yang bagaimana dulu? Aku share sedikit, ada karbohidrat, ada pembagiannya. Kita sebut namanya glycemic index ya. Karbohidrat itu ada karbohidrat yang kadar gulanya tinggi, ya berarti glycemic indexnya tinggi, karbohidrat yang glycemic medium ya, ada karbohidrat yang glycemic rendah ya. Jadi kalau nanti aku bilang karbohidrat yang berubah menjadi gula adalah karbohidrat yang glycemic indexnya tinggi. Contohnya karbohidrat yang glycemic indexnya tinggi adalah white rice ya, beras putih, nasi. Makin pulen beras putihnya makin tinggi gulanya. Itu satu. Contohnya yang sehari-hari yang paling gampang adalah minuman kalori liquid ya, minuman-minuman manis ya, yang pakai gula apapun ya, apalagi yang tentunya yang awet ya, yang bisa diminum kapan aja, minuman kotakan atau minuman botolan ya. Itu tinggi ya dok? Tinggi, itu langsung convert into glucose ya, jadi langsung berubah menjadi glucose atau gula. Yang ketiga tuh packed juice ya, jadi jus buah kotakan, kita nggak usah sebut mereknya, tapi jus buah yang di kotak, bukan fresh juice. Bukan fresh juice, itu juga kadar gulanya tinggi. Nggak ada jus buah di kotak yang sehat tuh biasa ya. Jadi itu dulu. Oke, ketika kita makan karbo dengan glycemic index yang tinggi masuk ke dalam darah, langsung gula darah kita naik. Gula di dalam darah naik karena kita tadi makan apa? Karbohidrat yang glycemic indexnya tinggi. Ya beda kalau kita makan karbohidrat yang glycemic indexnya rendah. Dok, sampai di situ boleh tahu nggak dok? Berarti sebaiknya nasi putih yang bagaimana yang glycemic indexnya itu rendah? Kita bukan ngomong nasi putih yang bagaimana yang glycemic indexnya rendah, tapi makanan apa yang glycemic indexnya rendah? Mau makan nasi, kita biasanya contoh nih, ada pilihan nih, beras merah, beras putih. Kan tadi aku udah bilang, makin pulen, makin tinggi glycemic indexnya. Makanan karbo yang glycemic indexnya rendah, contohnya veggies atau sayuran. Sayuran itu karbo, tapi dengan glycemic index rendah. Jadi begitu kita makan, karena dia karbo dengan glycemic index rendah, begitu masuk ke dalam aliran darah setelah diabsorb ya, dia tidak
berubah menjadi gula yang tinggi di dalam darah. Ya, Berarti kayaknya mungkin healthier agak patah hati ya. Mhm. Berarti nasi putih yang enak itu, yang pulen itu memang glycemic Iya, index-nya tinggi. tinggi, Jadi emang. memang sebaiknya dihindari. Jadi Iya. kalau mau makan nasi dari beras merah, ya. jangan sedih ya. Tapi kalau mau Ya. sehat harus begitu. Betul, harus ada yang kita adjust gitu dalam hidup kita ya. Oke. Atau pilih beras basmati. Yang nah Jadi itu. sebenarnya kayak gini, kenapa sih orang zaman dulu nggak banyak yang diabetes? Lah orang zaman dulu kan makan nasinya beras pra. Iya. Berasnya itu makin aur ya, kayak beras basmati, beras itu kan nggak pulen, nggak lengket. Itu dia glycemic index-nya medium ya. Ada di medium. Medium ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, dicatat ya healthier ya. Lanjut dong. Oke, berarti tadi makanan karbohidrat dengan glycemic index tinggi ya, diabsorpsi masuk ke dalam darah. Begitu kita makan, gula di dalam darah kita tinggi. Naiklah si gula di dalam darah. Ini bisa diperiksa dengan pemeriksaan darah. Nah, ini ketika kita periksa ya, sering lihat kan kalau di lab ada pemeriksaan gula darah puasa. Ya, jadi ketika kita puasa ya 10 sampai 12 jam terus diambil darahnya, kita periksa gula darah untuk melihat nih ketika kita lagi berpuasa masih ada gula yang ketinggalan nggak di dalam darah. Harusnya ketika kita puasa 10 sampai 12 jam di dalam darah sudah tidak ada gula lagi, sudah masuk ke dalam sel semuanya. Ya. Berarti kalau masih ada artinya? Oke, nanti kita bahas ya. Jadi setelah puasa 10 sampai 12 jam harusnya gula di dalam darah sudah habis dimasukin ke dalam sel. Lalu ada pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan ya. Normalnya memang pastinya 2 jam setelah makan gula di dalam darah masih ada ya. Gula di dalam darah itu mulai habis di atas 4 jam, pelan-pelan 8 jam, 10 jam. Nah, itu udah mulai bisa dibilang harus ngehit di angka paling tinggi 100 ya. Jadi dia paling rendah juga nggak boleh kerendahan juga ya, 70 sampai 100 kurang lebih kira-kira gula dalam darah ketika kita berpuasa. Nah, kalau 2 jam habis makan itu normalnya pasti lebih tinggi daripada 100. Biasanya maksimalnya 140. Kalau di atas 140 gula darah 2 jam habis makan artinya berarti kelebihan gula. Ya, ada kelebihan gula. 2 jam habis makan harusnya range-nya 100 sampai 140, dia taunya 160. Berarti dalam 2 jam insulinnya tidak bekerja dengan proper. Ada 2 penyebabnya, insulinnya kurang atau insulinnya udah ngos-ngosan. Nggak sanggup bawa gula yang banyak di dalam darah masuk ke dalam sel. Ya, jadi itu yang disebut pemeriksaan gula darah. Ada gula darah puasa dan gula darah 2 jam habis makan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya insulin kan? Insulin dong. Nah, itu tadi gula darah. Nah, pertanyaannya adalah terus insulin apa? Oke. Tadi aku sampaikan bahwa ketika kita habis makan ya, gula di dalam darah tinggi. Dan dalam waktu di atas 4 jam ya, gula di dalam darah udah mulai turun pelan-pelan. Apa sih fenomena yang terjadi? Jadi ketika kita makan dan masuk di pembuluh darah si gula menjadi tinggi, gula yang tinggi di dalam pembuluh darah itu masih tahu nih sama otak. Ya, tolong nih, ini nggak boleh ada di dalam darah nih si gula kebanyakan seperti ini. Kenapa? Karena gula ini adalah sumber energi. Kita makanya kalau lagi makan biar bisa lari kenceng, biar bisa kerja seharian kan kita butuh energi. Dapatnya dari mana? Dari gula nomor 1. Makanya begitu kita habis makan, gula yang di dalam darah ngasih tahu sama otak, tolong nih udah banyak nih gula. Otak ngasih tahu sama pankreas. Pankreas akan mengeluarkan insulin. Ya, insulin keluar. Insulin itu kerjanya membawa gula yang di dalam darah masuk ke dalam sel atau jaringan. Di dalam sel, jaringan, terutama jaringan otot, dia akan disimpan sebagai lemak dan nanti kalau kita butuh dipakai sebagai energi.
Ya, jadi itu kerjanya insulin. Jadi insulin itu adalah hormon yang keluar ketika gula di dalam darah kita tinggi dan dia bekerja membawa gula tadi masuk ke dalam jaringan. Oke. Nah, jadi itu tadi dijelaskan, udah dijelasin apa perbedaan gula darah dengan insulin dan kaitan kerja sama mereka berdua ini, tujuannya untuk apa? Intinya gini, gula itu manggil insulin keluar dari pankreas untuk bawa gula yang di dalam darah masuk ke dalam jaringan. Enak ya kalau Dokter Grace jelasin ya, jelas banget ya, kayak mudah-mudahan kebayang udah gitu ya. Udah bisa tergambar ya. Jadi dengan makin paham mudah-mudahan makin bisa ngatur nih. Nah, kenapa kok diperiksa insulin puasa? Ya. Nah, kenapa dok? Nah, jadi tadi kan aku udah bilang gula darah puasa itu range-nya 70 ya 100. sampai 100. Gula darah 2 jam habis makan 100 sampai 140. Insulin tuh juga ada range-nya ya. Insulin itu maksimalnya tuh di angka 25. Ya, 1 sampai 25. Kadang-kadang pasien pas aku minta periksa insulin puasa, jadi periksa insulin pun juga berpuasa. Oke. Sama kayak gula darah puasa. Ketika disuruh periksa insulin puasa, terus dia bilang, "Dok, masih normal insulin saya berapa? 23." Padahal? Oke, normal ya. Cuman insulin itu adalah hormon. Seperti kita sama-sama tahu, kalau hormon itu yang dicari bukan angka normal, tapi adalah angka optimal. Optimal. Nah, si insulin itu optimalnya di 1 sampai 5. Ya, ya debatable. Ada yang bilang 1 sampai 6, ada yang bilang 1 sampai 5, ada yang bilang 1 sampai 7, tapi mostly di bawah 10. Dianggap optimal artinya dalam kondisi range insulin di situ, insulin bekerja dengan baik. Ya, itu kita sebut insulin sensitif. Ya, insulinnya kerjanya baik, sensitif. Dia bekerja dengan benar. Nah, ketika insulin kita di atas 5 ya, apalagi di atas 10, kita akan nyebut kondisi yang disebut insulin resistance. Artinya insulin di dalam darah udah mulai naik tinggi. Kalau insulin di dalam darah naik tinggi, berarti yang manggil dia banyak nih. Itu sebabnya. Ya, kalau yang manggil dia banyak, berarti gula di dalam darah banyak. Kalau gula di dalam darah tinggi terus-terusan atau banyak terus-terusan, manggil insulin terus-terusan, akibatnya insulin keluar terus. Jadi ya resisten. Kan? Nah, insulin yang tinggi terus-terusan di dalam darah bukannya makin bagus kerjanya, tapi malah jadi nggak kerja atau disebut insulin resistance. Itulah yang menjadi akhirnya jadi fat itu ya. Iya, ya. Jadi si insulin itu kerjanya itu harusnya dia habis bawa si gula ke dalam sel ya, tapi nanti giliran udah di dalam sel terus kita mau pakai itu bisa. Tapi kalau kita insulin resistant, sel kita itu ibaratnya gini, selnya tuh 6 tuh apa ya? Sel itu kebal dengan kebas ya, kebas dari pekerjaan si insulin. Harusnya insulin tuh ibaratnya gini. Sel kita itu ada pintunya, ya, buat keluar masuk si lemak. Dia udah masukin nih, bisa nih masukin, ya. Tapi mau ngeluarin, nggak bisa. Insulin tuh ibarat si anak kunci, ya. Dia pintu, terus anak kuncinya nggak kerja, nggak bisa kebuka. Makanya dibilang insulin itu adalah salah satu fat storing hormone. Jadi hormon yang kerjanya nyimpen lemak, bawa aja terus gula. Simpen di situ, nggak bisa dipakai lagi. Nggak bisa ngeluarin. Nah, untuk bisa ngeluarin supaya si insulinnya bisa bekerja itu mesti dia gimana? Harus cocok lagi dong kuncinya. Nggak boleh banyak-banyak insulinnya, dipinterin lagi insulinnya. Jadi insulin sensitif, turunin kadar insulinnya. Itulah kenapa sebabnya ya dok, ketika kita mau fat loss, jangan buru-buru nyalahin dulu harus diet yang gimana, enggak. Itu dia gunanya diperiksa dulu masalah insulin sama gula darah. Betul. Karena tadi dokter Grace sudah menjelaskan kenapa terjadi penimbunan lemak di dalam otot kita. Itu sebabnya tadi. Semoga ini jelas banget ya dok ya. Intinya kan kita mau pernah saya sampaikan bahwa gini, ketika kita mau fat loss, apalagi kalau kita udah obes itu kan sesuatu
kondisi kelebihan lemak yang kronis, bukan kondisi kelebihan lemak 1-2 hari. Nah, kalau udah obes kronik ya, itu kita pasti bingung mau mulai dari mana nih, mau cut dari mana sehingga kita bisa mulai program. Yang pertama adalah si fat storing hormone yang kita cut dulu. Siapa si fat storing hormone? Insulin. Jadi insulinnya mesti kita bikin kerja dengan baik dulu. Makanya kita periksa yang namanya insulin puasa. Insulin itu selalu puasa kalau ngeceknya, supaya kita lihat dia udah di arah yang optimal kah atau kelebihan, ekses gitu kan. Nah, setelah itu baru, kenapa? Karena begitu dia masih tinggi, dia akan kerjaannya numpuk lemak. Nanti ya ini aku senggol sedikit, begitu lemak banyak, lemak kan menghasilkan hormon leptin atau hormon yang mengatur pusat kenyang, ya kan? Kalau leptinnya tinggi terus-terusan karena lemak yang banyak, lemak menghasilkan leptin yang banyak, leptin tuh sama kayak si insulin, jadi resisten juga. Jadi pusat kenyangnya hancur. Jadi dia nggak bisa ngasih tahu ke badan bahwa dia sudah kenyang. Jadi bawaannya lapar mulu. Terus. Nah, ini kalau nggak diputus dari insulin resistance, ikutan mulai leptin resistant dan badan jadi stres, kortisol naik, akhirnya amburadul semuanya. Chaos deh tuh semua badan kita. Nah, gitu. Dok, pertanyaan saya nih dok, kalau obesitas itu sudah terjadi tahunan ya dok ya, apakah masih bisa juga dengan cara seperti itu? Bukan bisa. Soal masih bisa, memang itu sebenarnya dok ya. Betul, tetap gitu. Apapun kondisinya, ketika kita mau mengurai masalah obesitas, selalu mulai dari insulin resistance-nya dulu itu ya. Walaupun sebenarnya kalau ditanya, jadi programnya cuma benerin insulin? Enggak ya. Programnya sebenarnya harus serentak semuanya, tergantung nih hormon apa aja yang udah chaos gitu kan. Tapi apapun hormon yang akan ke bawah-bawah, yang dibenerin tetap aja dulu si insulin, leptin, kortisol, karena itu adalah fat storing hormone. Ya, itu dulu yang diiniin. Oke dok, tadi dokter udah panjang lebar ngejelasin mengenai gula darah dan insulin bila tinggi, akibatnya seperti itu. Nah dok, bisa aja kan terjadi insulin dan gula darah itu rendah? Bisa. Akibatnya apa dok? Kan tadi udah disampaikan di depan bahwa range ya gula darah puasa 70-100 ya. Tadi pada satu kondisi gula darahnya drop. Nah, yaitu di bawah 70 misalnya jadi 50. Apa yang terjadi? Berarti hipoglikemi atau gula darahnya rendah. Ingat, gula di dalam darah itu fungsinya salah satunya untuk energi. Ya, begitu gula darah kita drop, sel kita nggak dapat makanan. Sel apa yang paling bahaya yang nggak dapat makanan? Apa dok? Otak. Makanya kalau orang hipoglikemi keringet dingin mau pingsan. Ya, jadi itu iya karena orang bilang nggak sarapan sih tadi pagi. Iya, itu sederhananya begitu ya healthier ya. Tapi sebenarnya penjelasan saintifiknya seperti itu. Ya, gula darahnya drop. Nah, sekarang kalau insulin yang rendah, ya. Insulin yang rendah penyebabnya banyak, ya. Salah satunya adalah produksi insulin, ya, dari pankreas sudah mulai berkurang. Ini terjadi pada orang diabetes lama. Nah, itu dok. Ya, makanya dilihat insulinnya rendah banget gitu sehingga kan. Sehingga perlu ditambah insulin. Biasanya insulin rendah yang bahaya apabila insulinnya rendah, gula darahnya tinggi. Artinya, nah gini, logikanya kan tadi gini, kalau gula di dalam darah tinggi, insulin harusnya apa? Naik. Tinggi. Nah sekarang kok gula di dalam darah tinggi, insulinnya rendah? Berarti apa yang salah? Artinya produksi insulin, si pankreas sudah tidak mampu lagi memproduksi insulin. Berarti ada masalah dengan masalah dengan pankreas. Jadi tidak bisa dilihat satu-satu. Dok, insulinnya 2. Kok dibilang diabetes? Tadi kata dokter optimalnya 1-5 gitu. Taunya kalau dia optimal 1-5 dengan kondisi gula di dalam darahnya juga optimal. Gula di dalam darahnya pasti antara 70-100. Jadi dia harus sinkron. Berpasangan, dia paralel. Sinkron. Gula darah puasa 70-100, insulin puasa 1-5. Nah, itu di jalan yang benar. Tapi kalau gula darah puasanya misalnya di atas 140, tapi insulin puasanya rendah, berarti si gula di dalam darah yang harusnya manggil insulin udah
nggak kerja nih si pankreas, nggak nyaut ketika dipanggil gitu ya. Sudah tidak bisa memproduksi ya, insulin. artinya produksi insulinnya sudah terganggu. Nah, kondisi kayak gitu, kondisi kayak gitu biasanya dokter akan menyarankan pasiennya untuk suntik insulin biasanya. Atau kadang-kadang dikasih obat ya, UAD atau AOD anti diabetik oral ya, untuk memacu pankreas supaya kerja. Tapi itu ada batasnya. Orang kalau pabrik rusak disuruh kerja terus-terusan ya tambah rusak pabriknya. Seperti itulah logikanya kurang lebih. Nih kalau sebenarnya mau explore lebih jauh lagi, tapi nanti kita keluar dari konteks ya healthier. Tapi saya belajar terus sama Dr. Grace. Saya juga jadi, kalau Dr. Grace bilang dokter puskesmas mah kalah sama saya. Jadi host panjang banget ini ya. Saya belajar. Saya juga tertarik loh. Ternyata kalau pankreas juga di push juga lama-lama juga. Exhausted ya. Itu yang akhirnya terjadi komplikasi ya, ya. Jadi akhirnya kita sama sekali nggak menghasilkan insulin sama sekali. Makanya gini. Ada orang yang ketika sama dokter disuruh suntik insulin nolak, takut. Padahal makin cepat pemberian insulin makin baik supaya si pabrik nggak cepet capek, supaya pabrik nggak rusak. Bantuin aja dulu, kasih aja insulin dulu, biarin pabriknya istirahat dulu. Istirahat terus kita regenerasiin tuh si pabrik, dan banyak cara untuk regenerasi. Ya mudah-mudahan terjadi regenerasi yang nanti dia baik lagi. Tuh, harusnya banyak cara begitu. Untuk regenerasi juga ya, organ tubuh kita. Harusnya seperti itu. Cuman kadang-kadang sudah terlambat. Jadi once pakai insulin ya seumur hidup pakai insulin akhirnya. Kenapa? Karena tarsok gitu. Pakai gitu insulin entar-entar. Hasil saya aja yang hampir setiap hari sama Dr. Grace itu kepo terus gitu kan. Oh gitu. Jadi tahu penyebab penyakit kita apa, penyebab kita fat loss apa gitu kan. Kayaknya udah cukup jelas ya. Mudah-mudahan ya. Nanti kalau masih belum jelas, monggo boleh tanya lagi. Silakan nanti kita jawab lagi. Oke, demikian Healthier. Semoga bermanfaat penjelasan dari Dr. Grace. Saya dengan Reno dari Klinik Dr. House Lifestyle Clinic.